Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menunjuk Hasto Kristianto untuk kembali menduduki posisi Sekretaris Jenderal partai berlogo banteng tersebut. Dan ini diambil 12 hari setelah Ibu Mega ini mengambil keputusan untuk merangkap jabatan Ketum IA, Sekjen IA. Nah, terkait dengan hal ini, Saudara, saya telah tersambung dengan politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro lewat saluran Zoom. Mas Seno, apa kabar Mas Seno? Selamat sore, baik Mas Reno. Terima kasih Mas Seno sudah mau meluangkan waktu. Jadi butuh waktu 12 hari bagi Bu Mega untuk kemudian menunjuk Hasto Kristianto menjadi sekjen lagi. Apa pertimbangannya, Mas? Ya, makasih Mas Reno. Saya kira yang paling prinsipil adalah agenda acara hari ini itu adalah agenda rapat DPP partai pertama yang baru Mhm. ya. Itu pertama digelar sekaligus untuk melantik personel-personel yang pada waktu Kongres di Nusa Dua Bali kemarin belum sempat dilantik. Artinya Hmm. yang memang tidak hadir di lokasi karena tidak merupakan pengurus ketua sekretaris bendahara struktural gitu ya yang hadir di sana atau DPP lama. Jadi nama-nama yang dilantik hari ini itu selain ada nama Pak Hasto Kristianto, itu ada beberapa nama yang lain. Pak Dolvi misalnya, Pak Charles Honoris, Mbak Putih, dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah satu rangkaian acara yang diambil momentumnya saja yang tiba-tiba bertepatan gitu ya. Tetapi sebenarnya 12 hari itu bukan suatu hal yang luar biasa, yang apa gitu. Tetapi untuk sebagai praktisnya maka dilantik Mhm. bersamaan menjelang ya 17 Agustus ini. Itu Mas. Jadi apa pertimbangan utama dari Bu Mega untuk menunjuk Mas Hasto lagi-lagi untuk menjadi sekjen PDI Perjuangan, Mas Seno? Tidak memilih nama yang lain begitu? Ya, saya rasa kalau melihat apa ya komposisi DPP yang sekarang itu kita lihat bahwa ada kesinambungan antara DPP yang lama dengan DPP yang saat ini. Orang-orang Mhm. yang memang diminta Bu Mega, sosok-sosok para tokoh yang diminta untuk terus berani turun ke bawah gitu. Bahkan tadi arahannya sekalipun pada waktu pelantikan itu adalah untuk agar semua yang dilantik segera turun ke bawah, segera mendengarkan aspirasi masyarakat, segera membersamai apa saja persoalan-persoalan yang hari ini dihadapi masyarakat yang tidak mudah. Nah, saya kira nama-nama ini yang menjadi pengurus DPP periode saat ini adalah nama-nama yang sekiranya dianggap Ibu Ketua Umum dapat mengerti, memahami, dan menerjemahkan perintah Ketua Umum itu dengan baik. Nah, artinya siapapun itu nama yang dipilih bisa melakukan itu. Nah, Pak Hasto sendiri Mhm. sebenarnya padahal beberapa hari terakhir ini malah lebih fokus di dalam menuntaskan penulisan buku, Mas Reno. Jadi karena Oke. di dalam tahanan itu Mhm. beliau punya waktu cukup luang gitu ya, waktu itu untuk melakukan berbagai olah pikir, olah rasa, olahraga. Sehingga di dalam Mhm. tahanan itu dengan tulis tangan beliau bisa menulis setidaknya 7 judul buku gitu yang hari ini sedang disempurnakan. Jadi nggak ada gitu ya bayangan kemudian akan segera ditugaskan kembali. Tapi buku itu akan segera dituntaskan. Beliau juga lagi menjalankan kuliah S1 hukum gitu ya. Selain sudah punya disertasi atau gelar doktor 2 di Unhan dan di UI, hari ini beliau kuliah lagi. Nah, mungkin semangat belajar dan semangat untuk melakukan riset itulah yang menjadi teladan penting bagi kader-kader lain di PDI Perjuangan dan komitmen beliau untuk terus mengerti persoalan-persoalan rakyat itu yang saya rasa menjadi modal penting sebagai seorang sekretaris jenderal. Itu Mas. Mas Seno, kita tahu bahwa PDI Perjuangan ini kan sikapnya di pemerintahan Prabowo Subianto berada di luar kabinet begitu, tetapi Ya, juga siap mendukung program selama itu pro rakyat dan ya, siap juga untuk mengkritik jika itu tidak pro rakyat. Kita betul. tahu juga karakter dari Mas Hasto, saya melihat beberapa waktu lalu kemarin, itu adalah karakter yang strength, kritis, tajam, tegas begitu. Apakah dipilihnya Mas Hasto sebagai sekjen adalah untuk memperkuat posisi PDI Perjuangan untuk sebagai mitra kritisnya nih? Ya, saya kira kan itu sangat cocok justru ya karakter seperti Hmm. yang dimiliki Mas Hasto pada saat PDI Perjuangan itu kami mengambil sikap sebagai partai penyeimbang. Partai Hmm. penyeimbang itu adalah partai yang harus objektif. Kalau kita melihat secara historical gitu ya, kita tidak selalu Mas berada di luar pemerintah. 10 Ya. tahun terakhir belakangan sebelum ini gitu ya, kami berada di dalam pemerintah dan sekjennya namanya adalah Hasto Kristianto. Hmm. Artinya berada sebagai sekjen partai yang di dalam posisi di dalam pemerintahan maupun sebagai sekjen partai di posisi di luar pemerintahan. Saya kira Pak Hasto kan menunjukkan kualitas yang sangat mumpuni di dalam menghadapi berbagai tantangan politik itu.
Bahkan beliau menghadapinya dengan kacamata akademis dengan merampungkan disertasi 2 pula gitu. Artinya ada suatu kesiapan gitu secara kualitas, secara mental untuk menghadapi situasi ini. Maka dengan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang, sosok yang tegas, sosok yang objektif, yang akademis, yang intelektual dan yang berani, itulah yang saya rasa menjadi penting di dalam diri seorang sekjen. Jadi saya rasa mungkin itulah yang akan menjadi suatu warna yang sangat cocok dengan sikap partai sebagai partai penyeimbang. Itu Mas. Jadi kalau bagus ya pasti didukung. Bagaimana Mas Hmm. Hasto Kristianto sebagai sekjen mengorkestrasi dukungan? Bisa dilihat pada saat PDI Perjuangan menjadi partai pemenang pileg maupun pemenang pilpres 2014 dan 2019. Bagaimana Mas Mhm. Hasto menjadi seorang sekjen yang nanti akan memberikan kritik yang objektif, yang itu apa namanya tegas tanpa tedeng aling-aling? Ya bisa dilihat pada saat kemudian kami di luar pemerintah itu dilakukan tanpa ada kemudian pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya transaksional. Jadi saya rasa itu malah sangat pas dengan situasi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Itu Mas. Pertanyaannya begini, di era Presiden Prabowo Subianto, bisakah Mas Hasto memainkan peran sebagai mitra kritis tanpa tedeng aling-aling tadi Mas Seno menyebutkan Ya, setelah Presiden Prabowo memberikan amnesti untuk dirinya? Ini kan ya pertanyaan saya, publik juga Mas Seno. ya, saya rasa begini. Amnesti yang diberikan Presiden Prabowo, kami sangat menghormati, kami sangat Hmm. berterima kasih terhadap amnesti itu. Hmm. Artinya gestur yang ditunjukkan Pak Prabowo ini menunjukkan dan semakin membuat gamblang gitu ya, Hmm. bahwa kasus yang dihadapi Mas Hasto Kristianto kemarin itu adalah kasus yang bernuansa politik. Bahkan dari Hmm. lingkar istana pun kan sudah mengatakan seperti itu. Kasus-kasus yang bernuansa politik ini di era Presiden Prabowo akan kemudian diselesaikan, mau itu amnesti, mau itu abolisi, dan sudah dilakukan secara komit dan gentle oleh Presiden. Itu suatu keberanian yang luar biasa. Maka sebenarnya ini menyisakan berbagai tantangan secara sistemik. Misalnya soal keadilan dan penegakan hukum kita yang substantif dan berkeadilan. Itu Hmm. menjadi topik yang sangat sensitif di dalam case penegakan hukum kita akhir-akhir ini. Karena banyak orang yang ingin mencari keadilan tapi malah kesulitan secara birokratis hukum gitu. Nah, Mas Hasto Kristianto hari ini jangan salah Mas, sedang melakukan uji judicial review di Mahkamah Konstitusi gitu. Mhm. Terkait dengan Undang-Undang Tipikor gitu ya, pasal soal OJ, pasal 21 kalau tidak salah, soal obstruction of justice, bahwa jangan sampai obstruction of justice ini menjadi pasal karet. Harus ada kemudian ukuran yang pas, yang definitif, dan di uji material kemarin itu dipuji oleh hakim konstitusi. Sehingga Hmm. apa? Daya kritisnya masih tetap dilakukan dalam koridor yang konstitusional dan sesuai dengan demokrasi kita gitu. Itu Hmm. dilakukan saat ini gitu, langsung. Sehingga saya rasa buat kami itu akan tidak akan menjadi masalah. Kami Mhm. menghormati Presiden Prabowo, kami mendukung beliau. Tapi jika ada yang kiranya ada yang perlu diberi masukan secara konstruktif, pasti kami juga akan memberikannya dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat. Itu Mas. Mas Seno, antara tanggal 2 Agustus Ya, setelah Bu Mega memposisikan dirinya sebagai ketum sekaligus jadi sekjen, iya, sampai iya, hari ini tanggal 14 Agustus sebelum diumumkan, iya. dinamika apa yang terjadi di dalam internal PDI Perjuangan khususnya terkait pembahasan posisi sekjen, Mas? Kan saya tidak tahu nih yang berada di Oh dalam partai iya, kan Mas Seno. Ada iya, nggak iya. upaya-upaya untuk menjaring upaya suara atau masukan dari grassroots ya PDIP, sekjennya mau siapa dan seterusnya, atau bagaimana dinamika di dalam? Enggak, kalau di PDI Perjuangan itu dalam menentukan pengurus itu ya, Hmm. DPP gitu, yang menentukan adalah hak konstitusional partainya ketua umum. Gitu. Jadi hak Hmm. konstitusional partai gitu ya. Bisa hak prerogatif, bisa apa, tapi kalau ini hak konstitusional partai yang diberikan kepada ketua umum. Maka yang punya kewenangan itu secara total adalah Ibu Ketua Umum dan kami semua menghormati itu. Semua kader sudah sangat paham. Nah, di dalam konteks itu saya rasa Bu Mega yang sangat mengerti bagaimana menyusun komposisi, personel, Hmm. termasuk formasi gitu ya, siapa Hmm. akan berada di mana untuk menghadapi tantangan politik ke depan yang tidak mudah. Jadi semua kader percaya terhadap Ibu Ketua Umum dan keputusannya. Oke, berarti tidak ada coba menjaring aspirasi dari internal partai sendiri. Berarti itu murni merupakan kontemplasi dari Bu Mega sendiri, Mas Murni, Seno ya? murni, murni Mas. Soal itu saya rasa itu adalah hak yang diberikan kepada Ketua Umum. Itu ada di ADART Pak. Jadi semuanya sudah sangat memahami itu. Oke, Ya. baik. What next? Setelah semua kepengurusan terbentuk, posisi sekjen sudah diisi, tidak ada lagi rangkap penjabatan. What next? Langkah step awal apa yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan ke depan ini mulai dari hari ini?
Ya, kalau perintah Ibu tadi kan jelas bahwa segera turun ke bawah, melakukan berbagai giat yang menyatu dengan kehidupan rakyat. Termasuk Hmm. artinya harus konsolidasi ke daerah. Karena di semua partai itu kan pasca kongres pasti ada konsolidasi di tingkat daerah gitu ya Mas, untuk Hmm. menyesuaikan struktur, kepengurusan, dan lain sebagainya. Dan itu yang pasti semuanya akan melakukan gitu. Apalagi sekarang tantangan kita kan tidak sedikit, tantangan geopolitik dunia masih banyak persoalan, tantangan rakyat juga banyak. Ini yang harus segera ditackle oleh para kader PDI Perjuangan. Kita Hmm. memang kemarin banyak fokus melakukan konsolidasi internal, tapi setelah ini yang harus dilakukan saya rasa adalah semakin menyatu dengan rakyat, mengerti persoalan dan mengadvokasikan melalui apa yang instrumen kelembagaan yang kami miliki. Itu yang akan segera kami lakukan, segera, sesegera mungkin. Oke, baik. Aryo Sino Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan, terima kasih sudah berbagi waktu, berbagi informasi juga di kesempatan kali ini. Baik, Selamat sore, makasih. Mas. Terima kasih sekali Makasih, lagi waktunya. makasih Mas Reno, makasih banyak. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi adalah pernyataan dari politisi PDI Perjuangan, Aryo Sino Bagaskoro, terkait dengan terpilihnya lagi Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Kita nantikan bagaimana dinamika politik tanah air ke depan. Saya Ren Reksa, salam SCTV.